Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku adalah Waris Arjuna dengan nomor RPM 23110 365. Hari ini aku akan sedikit menjelaskan tentang proses pengolahan kata dalam sistem teknologi informasi. Nah, pengertian dari proses pengolahan kata dalam sistem teknologi informasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh komputer atau perangkat lunak khusus untuk mengelola, menganalisis, dan memanipulasi teks atau kata-kata dalam berbagai konteks. Ini adalah komponen kunci dalam berbagai aplikasi seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan karakter optik, pengecekan ejaan, analisis teks, dan banyak lagi. Ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui dalam proses pemilihan kata. Yang pertama, yang pertama adalah tokenisasi. Tokenisasi adalah proses pemisahan teks menjadi unit-unit kecil yang disebut sebagai token. Token itu dapat berupa kata, frasa, atau karakter. Nah, contoh, ada sebuah teks. Teksnya itu saya suka belajar pemrosesan bahasa alami. Nah, hasil dari tokenisasinya itu akan menjadi saya, suka, belajar, pemrosesan, bahasa, alami. Yang kedua ada stop word removal. Stop word removal, eh, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu stop words. Stop words adalah kata-kata umum dalam bahasa seperti dan, atau, yang, di, yang sering diabaikan dalam analisis teks karena kontribusi informasinya itu yang rendah. Nah, dengan menghilangkannya stop words dari sebuah teks, itu dapat membantu mengurangi dimensi sebuah teks dan meningkatkan relevansi dalam analisis. Yang ketiga ada stemming atau lemmatization. Nah, stemming atau lemmatization adalah teknik untuk mengurangi kata-kata ke bentuk dasar atau kata baku. Stemming artinya adalah mereduksi kata-kata ke bentuk akar. Sedangkan lemmatization adalah mereduksi kata-kata ke bentuk kata dasar. Contoh, dari teks yang saya suka belajar pemrosesan bahasa alami, kata setelah di stemming itu akan menjadi suka belajar proses bahasa alam dan kata setelah lemmatization-nya akan menjadi suka belajar pemrosesan bahasa alami. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada part of speech tagging. Part of speech tagging mengidentifikasi peran gramatikal dalam kalimat seperti kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Nah, ini dapat membantu dalam memahami struktur kalimat. Jadi, eh, dengan teks tagging tadi itu, kita dapat mengetahui dalam teks tersebut, dalam eh, dalam sebuah teks itu ada eh, ada kata kerjanya apa, kata bendanya yang mana, terus kata sifatnya yang mana, seperti itulah. Kemudian yang kelima, penghitungan frekuensi kata. Nah, tahapan ini melibatkan menghitung berapa kali setiap kata muncul dalam sebuah dokumen atau kumpulan dokumen. Informasi ini digunakan biasanya dalam analisis statistik seperti pembuatan term frequency inverse document frequency atau yang biasa disingkat TF-IDF. Nah, contohnya itu seperti uh, ada teks suka belajar pemrosesan bahasa alami. Nah, frekuensi dalam kata teksnya itu sukanya ada satu kata, belajarnya ada satu kata, pemrosesannya ada satu kata, bahasa ada satu kata, kemudian alami ada satu kata. Seperti itu. Nah, yang keenam, entity recognition. Harus dikatasin dulu biar kelihatan. Oke. Eh, entity recognition adalah sebuah teknik dalam pemrosesan bahasa alami atau natural language processing yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi entitas penting dari sebuah teks, seperti nama orang, tempat, tanggal, nilai mata uang, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada analisis sentimen. Dalam analisis sentimen, teks dievaluasi untuk menentukan apakah teks tersebut memiliki sentimen positif, negatif, atau netral. Nah, biasanya digunakan dalam ulasan produk,
pemantauan sosial media, dan analisis pendapat. Contoh, ada di dalam sebuah web belanja atau uh, kita lihat di sosial media seperti itu, ada yang menyebutkan produk ini, ada yang berkomentar gitu, produk ini sangat bagus, saya sangat puas. Nah, analisis sentimen yang terdapat di dalam teks tersebut adalah sentimen positif. Nah, lain kata, apabila teks tersebut produk ini sangat jelek, datangnya sangat lama seperti itu. Nah, analisis sentimen yang terjadi di situ adalah analisis sentimen negatif. Kemudian, eh, apa saja sih penerapan dan contoh pengolahan kata? Nah, yang pertama ada analisis big data. Dalam analisis big data atau data yang besar, pengolahan kata digunakan untuk mengekstrak wawasan dari teks dalam skala yang besar. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengetahui uh, dan untuk mengetahui atau memahami tren pasar, umpan balik pelanggan, dan opini-opini publik. Kemudian yang kedua ada pemrosesan bahasa alami atau NLP. Nah, dalam NLP juga pengolahan kata digunakan untuk memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Nah, biasanya digunakan dalam chatbot, asisten virtual itu seperti Siri, Google Assistant, dan lain-lain lah. Dan aplikasi terkait NLP lainnya. Kemudian yang sangat-sangat pasti menggunakan pengolahan kata itu adalah mesin pencari atau search engine seperti Google, Yahoo, Bing, dan lain-lain. Nah, itu menggunakan pengolahan kata untuk memahami dan meranking hasil pencarian berdasarkan relevansi dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna atau user. Kemudian yang terakhir, penerjemah otomatis. Layanan penerjemah otomatis seperti yang kita semua tahu, yaitu Google Translate, juga menggunakan pengolahan kata untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain, seperti itu. Selanjutnya, kelebihan pengolahan kata dalam sistem teknologi informasi. Nah, yang pertama ada pencarian yang lebih efisien. Mesin pencari yang didukung oleh pengolahan kata dapat memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan cepat. Kemudian yang kedua, optimasi kinerja. Pengolahan kata dapat meningkatkan kinerja pada aplikasi dan membuat pengolahan data menjadi lebih tertata, jadi lebih rapi gitu, lebih cepat, lebih efisien, lebih rapi gitu. Kemudian yang ketiga ada identifikasi bahasa. Pengolahan kata dapat membantu mengidentifikasi bahasa yang digunakan pada teks. Nah, ini merupakan aspek yang sangat penting dalam analisis teks. Yang terakhir ada pemrosesan teks medis. Jadi di bagian medis pun juga menggunakan pengolahan kata karena itu dapat membantu dalam pemrosesan catatan kesehatan pasien juga, terus artikel medis untuk penelitian dan diagnosis. Selanjutnya, tantangan dalam pengolahan kata dalam sistem teknologi informasi. Ambiguitas kata. Banyak kata memiliki lebih dari satu makna, yang membuat pemrosesan kata yang tepat itu menjadi lebih sulit. Yang kedua, bahasa yang tidak baku. Variasi bahasa sehari-hari bisa sulit untuk diatasi karena kan ada beberapa kata yang dalam bahasa di KBBI itu tidak ada kan, tapi kita tetap menggunakan dalam sehari-hari seperti itu. Kemudian yang ketiga, perubahan gramatikal. Bahasa memiliki banyak perubahan gramatikal, seperti kata kerja dalam berbagai bentuk waktu. Yang terakhir, tentunya privasi dan keamanan. Pengolahan sebuah teks sering melibatkan data atau sesuatu yang sensitif bagi orang lain, ya bagi halayak ramai, sesuatu yang pribadi atau sensitif gitu. Jadi perlu lebih diperhatikan lagi di bagian privasi dan keamanan sebuah kata atau data seperti itu. Nah, oke.
Terima kasih telah em, mendengarkan dan menonton video yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment. Cek IG gue ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.